Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriansyah dengan NIM berapa 11744-113. Nah, di sini saya akan presentasi dengan mata kuliah pendidikan karakter. Nah, kebetulan saya di sini mendapatkan topik pertama yaitu keberagaman karakter. Dengan nama anggota kelompok kami ada sama siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Anggi Jual Celsia, 3 digit NIM terakhir saya 110. Perkenalkan, nama saya Alia Junior Aziza, 3 digit NIM saya 111. Perkenalkan, nama saya Siti Muda, 3 digit terakhir saya 103. Perkenalkan, nama saya Safriya Dwi Anggraini, 3 digit NIM terakhir saya 094. Perkenalkan, nama saya Layu Rizky Rahma, 3 digit NIM terakhir saya 115. Dan kita langsung saja ke materinya yang pertama dan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan siswa pada umumnya mengikuti suatu pola dan dapat dipercaya dialami oleh setiap individu. Namun anak-anak cenderung berkembang pada tahap perkembangan yang berbeda-beda. Dan terdapat beberapa proses yang terlibat. Setiap siswa mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor internal individu, bawaan atau genetik, dan faktor eksternal atau lingkungan seperti status sosial, gaya belajar, suku, budaya, dan perpaduan antara faktor bawaan siswa dan faktor lingkungan tersebut menghasilkan pola pertumbuhan dan perkembangan fisik dan emosi siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan akibat yang muncul apabila masalah tidak ada solusinya. Yang pertama, kurikulum harus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, kemampuan, dan minat. Yang kedua, guru dapat menjelaskan pelatihan untuk memahami dan menghargai perbedaan karakter siswa serta strategi untuk mengelola kelas yang beragam. Yang ketiga, sekolah dapat menyelenggarakan program pengembangan karakter yang mendorong toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang keempat, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Membangun komunikasi yang terbuka dan mendorong kolaborasi antar siswa dapat membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan. Yang selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk mengambil alih tugas dan kewajiban serta bersikap positif dalam menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, menepati janji, dan menerima konsekuensi dari mereka. Kesenjangan belajar. Siswa dapat dengan karakter yang berbeda mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap materi pembelajaran dan kesempatan untuk mereka belajar yang lebih mendalam. Konflik dan bullying. Perbedaan karakter dapat memicu konflik dan bullying antar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang tidak nyaman. Motivasi belajar rendah. Motivasi belajar rendah, siswa yang merasa tidak terima atau dihargai karena perbedaan karakternya mungkin kehilangan motivasi untuk mereka belajar. Ketidakmampuan berkolaborasi. Keberagaman karakter yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Selanjutnya yaitu tawaran solusi dari mahasiswa.
Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Siswa merasa diterima dan dihargai sehingga motivasi belajar dan prestasi akan meningkat. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kalau lingkungan belajar kita selalu yang inklusif dan menghargai perbedaan, menciptakan suasana nyaman dan kondusif untuk kita belajar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Siswa belajar bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai karakter berbeda sehingga siap menghadapi dunia kerja yang beragam. Yang keempat, membangun karakter positif. Melalui program pengembangan karakter, siswa dapat belajar untuk menjadi lebih toleran, empati, dan bertanggung jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya untuk mengenai presentasi saya ini. Bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Siti Muda, 3 digit terakhir saya 103. Menurut Mas Dika, apa saja strategi yang efektif untuk mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan karakter siswa? Terima kasih. Ya. Izin menjawab ya, langsung saja. Ada beberapa strategi yang saya bisa terapkan, yaitu meliputi yang pertama, pendekatan komunikasi terbuka. Mendorong siswa untuk berbicara dan mendiskusikan konflik secara terbuka dalam suasana yang aman dan netral. Selanjutnya, pendekatan mediasi. Guru bertindak sebagai mediator yang membantu siswa menyelenggarakan konflik dengan mendengarkan perspektif masing-masing pihak. Terus selanjutnya, pembentukan aturan kelas yang disepakati bersama. Menyusun aturan bersama dengan siswa agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan belajar yang humoris atau kondusif. Gimana Mbak Sima? Apa sudah? Sudah. Izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Anggraini, 3 digit NIM terakhir saya 094. Bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan karakter pada siswa? Benar. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, tentu saja kita akan menerapkan yang pertama, menerima dan menghargai setiap karakter siswa tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa kepada siswa. Yang kedua, menyediakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasikan diri sesuai karakter masing-masing. Selanjutnya, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan empati dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh siswa tersebut. Selanjutnya, mendorong kolaborasi dan kerja sama tim agar siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan. Gimana untuk Mbak Safira? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Andi Jujalsia, 3 digit NIM terakhir saya 110. Apa saja dampak negatif yang muncul jika masalah keberagaman karakter siswa tidak ditangani dengan baik? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anggit.
Jika masalah keberadaan karakter siswa diabaikan, beberapa dampak negatif yang akan muncul, yaitu meliputi yang pertama, penurunan motivasi belajar. Siswa yang mendapatkan konflik dan ketidaknyamanan bisa mengurangi minat siswa untuk belajar di sekolah. Dan selanjutnya, stres dan kesehatan mental siswa. Perasaan tidak diterima atau konflik berkelanjutan dapat menyebabkan stres dan berdampak pada kesehatan mental siswa. Selanjutnya, pembentukan lingkungan tidak harmonis. Ketegangan yang muncul akibat perbedaan yang tidak dikelola bisa menciptakan suasana kelas yang tidak nyaman dan kurang produktif. Terima kasih. Iya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Alia Junior Aziza, tingkat di JIM saya 111. Bagaimana peran guru dalam memfasilitasi pengembangan karakter positif pada siswa yang beragam? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Guru memiliki peran penting dalam pengembangan karakter siswa dengan cara yang pertama, memberikan teladan yang baik dengan menunjukkan sikap hormat dan inklusif terhadap setiap siswa. Yang kedua, memberikan bimbingan yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa tanpa memandang latar belakang atau karakter mereka. Selanjutnya, menyediakan aktivitas yang mengajarkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, integritas, dan toleransi. Selanjutnya, yang keempat, mendorong siswa untuk mengenali dan mengembangkan potensi mereka dengan tetap menghargai karakteristik yang dia miliki. Gimana? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila tahu dari hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf ya Bapak, ini dikarenakan di kampus kami ada pemadaman listrik. Mungkin untuk apa itu namanya PPT-nya saya tampilkan di laptop.